Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan tafsir mimpi jarum di bagian yang kedua, part yang kedua. Wakada al-misilah, begitu pula bermimpi al-misilah. Misilah itu jarum yang besar. Faman ro'a, kalau ada orang dia itu bermimpi. Anna biyadihi misalah, di tangannya itu ada jarum yang besar. Wakanat imro'atuhu hubla, sedangkan istrinya itu sedang dalam keadaan hamil, maka waladat lahu ibnah, maka istrinya akan melahirkan anak perempuan. Li'allam yakun hunaka hamlun, kalau ternyata orang yang bermimpi ini ya, istrinya itu sedang tidak dalam keadaan hamil, tidak hamil, maka artinya dalla dzalika ala safarihi, maka menunjukkan bahwa orang yang bermimpi ini, suami ini yang bermimpi, ia akan melakukan sebuah safar perjalanan atau kepergian. Wa in ro'a al insanu, ketika ada orang dia itu bermimpi annahu yakulu ibrotan, dia itu bermimpi makan jarum dimakan. Fainahu yuftisirahu ilama yaduruhu, maka ia akan menceritakan, akan membuka rahasianya ilaman kepada seseorang yaduruhu, yang telah menyakitinya, yang akan menyakitinya, yang akan menyakitinya. Waman ro'a annahu ghazara ibrotan, kalau ia ada seseorang dia itu bermimpi, dalam mimpinya ia itu ghazara ibrotan fi insanin, dia menusukkan jarum ke orang lain, ya, menusuk jarum ke orang lain. Fa innahu yat'anuhu, maka ia akan menusuk orang tersebut, di dunia nyata. Bisa saja artinya menusuk beneran atau menyakiti dengan memfitnah orang lain. Selanjutnya, waman khoto thiyaban linasi, barang siapa dia itu bermimpi seolah menjahit pakaian masyarakat. Linas ini banyak orang ya, bisa orang desanya atau kelompok orang ya, masyarakat saya nyebutnya linasi, orang-orang. Fa innahu yunsihuhum, maka ia akan menasehati orang tersebut, menasehati masyarakat tersebut, akan dinasehati oleh si yang bermimpi ini. Wayas'ali sholahi bainahum, ia juga akan berusaha untuk membawa kedamaian di antara masyarakat itu. Bisa jadi ketika ia bermimpi, masyarakatnya itu sedang dalam keadaan bertengkar, terpecah belah. Ia bermimpi, maka ia akan membawa kedamaian kepada masyarakat tersebut, menasihati masyarakat tersebut. Li'annan nasoh fi lughatil Arab al-khayyat. Kenapa? Karena an-nasoh, orang yang menasihati, penasihat, di dalam bahasa Arab itu disebut juga al-khayyat atau penjahit. Wal ibratu hiya al munsihah. Jarum itu artinya adalah orang yang nasihati. Wal khayyat benang, huwa an-nasih, itu berarti adalah orang yang menasihati. Wa in khoto thiyabahu, kalau ada orang selanjutnya ya, kalau ada orang dia itu bermimpi, dia sedang menjahit pakaiannya sendiri, maka istagna ingkana fakiron, maka ia akan menjadi kaya, atau bisa diartikan ia menjadi cukup, tidak membutuhkan. Ya, orang kaya itu kan cukup ya, dia tidak butuh minta-minta ke orang lain. Istagna, dia cukup. Menjadi kaya, ingkana fakiron, kalau yang bermimpi ini dalam keadaan fakir. Wajtama asyamluhu ingkana badidan, kalau orang yang bermimpi ini sedang memiliki perkara-perkara yang tercerai-berai, maka perkara tersebut akan berkumpul, akan bersatu lagi, ijtama, nah, menjadi global lagi. Mungkin keluarganya masalah, dia punya masalah keluarganya tercerai-berai, insya Allah kumpul. Dia punya masalah temannya sedang bertengkar, maka akan kumpul. Atau dia masalah ekonomi, mungkin tercerai-berai hartanya atau harta bendanya hilang, tercerai-berai, insya Allah akan kumpul. Wan sholahaluhu ingka nafasidan, kalau orang yang bermimpi ini ya, yang tadi itu yang menjahit pakaiannya sendiri, dia itu sedang memiliki keadaan yang tidak baik-baik saja, yang rusak, maka keadaan itu akan menjadi baik. Wan sholaha, keadaannya akan menjadi baik ingka nafasidan, ketika keadaan atau halnya itu sedang keadaan fasid atau rusak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Saya
ingatkan lagi bahwa tafsir ini adalah tafsir istihad ya, di dalam kitab Ta'thirul Anam fi Tafsiril Ahlam. Jadi bisa saja betul, bisa saja salah, karena penjelasan hanya Allah yang tahu mengenai makna dari mimpi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.